Hello, introduce my name Lucia with name 2110417359, class M2, majoring in management. Here I will read and translate readings about what is management. Well, enjoy watching. What is management? Management is essential for an organized life and necessary to run all types of management. Good management is the backbone of successful organization. Managing life means getting things done to achieve life objective, and managing an organization means getting things done with and track other people to achieve its objective. Whether management is an art of science will continue to be a subject of debate. However, most management thinkers agree that some form of formal academic management background helps in managing successfully. Practically all CAO are university graduates, hence the reason for including business degree program in L academic institution. Management is a set of principles relating to the function of planning, organizing, directing, and controlling, and the application of these principles in harnessing physical, financial, human, and informational resources efficiently and effectively to achieve organizational goals. Definition of management. Many management thinkers have defined management in their own ways. For example, Van Vliet and Peterson define management as a set of activities directed at the efficient and effective utilization of resources in the pursuit of one or more goals. McGinson, Mosley, and Petrie define management as working with human, financial, and physical resources to achieve organizational objectives by performing the planning, organizing, leading, and controlling function. Krittner's definition of management. Management is a problem-solving process of effectively achieving organizational objectives through the efficient use of scarce resources in a changing environment. According to V.W. Taylor, management is an art of knowing what to do, when to do, and see that it is done in the best and safest way. According to Harold Kohns, management is an art of getting things done through and with the people in formally organized group. It is an art of creating an environment in which people can promote and individuals and can cooperate towards attainment of group goals. A leader has certain inherent quality and traits which assist him in playing a directing role and wielding commanding influence with other. Leadership is an integral part of management and plays a vital role in managerial operation, while management is an integral component of technical as well as social process.
The practice of management is as old as human civilization. However, the study of management in a systematic and scientific way as a distinct body of knowledge is only of recent origin. Management in some form or another is an integral part of living and is essential wherever human efforts are to be undertaken to achieve desired objectives. The basic ingredients of management are always at play, whatever we manage our life or our business. For example, let us look at the managerial role of a simple housewife and how she uses the managerial ingredient in managing the home. First, she appraises her household and its needs. She forecasts the needs of the household for a period of a week or a month or longer. She takes stock of her resources and any constraint of these resources. She plans and organizes her resources to obtain the maximum benefit of these resources. She monitors and controls the household budget and expenses and other activities in a large household. She divides the works among other members and coordinates their activities. She encourages and motivates them to do her best in completing their activities. She is always in search of improvement, mention goals, resources, and means to attain these goals. These ingredients generally are the basic function of management. Management can be defined in detail in the following categories. Management as a process, management as an activity, management as a discipline, management as a group, management as a science, management as an art, management as a profession. The concept of management is as old as the human race itself. The concept of family itself requires the life be organized and resources of food are apportioned in a manner so as to maximize the utility of such resources, taking prepared steps to safeguard the family from attack by wild animals, planning on where to go fishing and hunting, and want to go with organizing these groups into safe and hunting and fishing band where chief gave direction and so on are all subtitle ingredients of management and organization. A study of various people around the world show good example of organizational structures and organizational evaluation over the years. A flag open market in a tribe and a large department store in a modern city serves the same need in a similar fashion, which is putting things together that people need. While the tribal organization was simple in nature, the modern organization is much more sophisticated and complex with many technological
innovation. However, the basic form of management and organizational structure seem to have existed since the beginning of organized human activity. Even the recorded history shows the application of some current management techniques as far back as BC, when the ancient Samaritans used written records in assisting governments operation. The Egyptian pyramids built in early as a 3000 BC required the organized effort of over 100,000 workers. It would be natural to assume that all functions of modern management, namely planning, organizing, directing, and controlling, played a significant role in the construction of these monuments. Similarly, an early civilization of India bears witness to organized living. Management as a system is not only an essential element of an organized society, but also an integral part of life. When we talk about our life, managing life is not much different from managing an organization, and this art of management has been with use from time immemorial, just as a well-managed life is much better organized, goals-oriented, and successful. Good management of an organization makes the difference between a success and a failure of the organization. Perhaps the importance of management was highlighted by the late President of the United States, John F. Kennedy, when he said that the role of management in our society is critical in human progress. It refers to individuality and great need of our time to improve standards of living for all people through the effective utilization of human and material sources. Similar Peter V. Drucker, another management authority, has emphasized the importance of management to social living. He proclaimed nearly 24 years ago that effective management was becoming the main resources of developed nations, and that it was the most needed resource for developing nations. A manager job is highly critical to the success of any organization. The more complex the organization, the more critical is the manager role in it. A good manager makes things happen. The importance of management in an organization was emphasized in Professor Leonard R. Sales in his address to our groups of management development specialists as follows. We must find way of convincing society as a whole, and those who train managers in particular, that the real leadership problems of our institution, the getting things done and implementation, the evolving of a consensus, the making of the right
decisions in the right time with the right people is where the action is. Although we as a society haven't learned to give much credit to manager, I hope we can move towards recognizing that managerial and leadership jobs are among the most critical tasks of our society as such they versus our professional status that we give to more traditional field of knowledge. There are basically five primary functions of management. These are 1. Planning, 2. Organizing, 3. Staffing, 4. Directing, 5. Controlling. The controlling function comprise coordination, reporting, and budgeting, and hence the controlling function can be broken into these two separate functions based upon these seven functions. Later, Gallic coined the word postcard, which generally represent the initial of the seven function. EAP stand for planning, O for organization, S for staffing, D for direction, CO organization, R for reporting, and B for budgeting. But planning, organizing, staffing, directing, and controlling are vitally recognized functions of management. 1. Planning. Planning is future oriented and determines an organization direction. It is a relationship and systematic way of making decisions today that will affect the future of the company. It is a kind of organizing foresight and will a corrective insight. It involves predicting of the future as well as attempting to control the event. It involves the ability to foresee the effect of current action in the long run in the future, planning the continuous process of making present entrepreneurial decisions systematical and with best possible knowledge of their futurity, organizing systematically and effort needed to carry out this decision and measuring and result of these decisions against the expectation, tasks, organization, and systematic feedback. An effective planning program incorporates the effect of both external as well as internal factors. The external factors, all factors, the external factors shortage of resources, but both capital and material, general economic trend as far as interest rates and inflation are concerned, dynamic technological advancement, increased governmental regulation regarding community interest, unstable international political environments, etc. The internal factors that affect planning are limited ground opportunities due to saturation, requiring diversification, changing patterns of the work's more complex organizational structure, decentralization. Number 2, organizing. Organizing requires a formal structure of
authority and the direction of flow of such authority track which word subdivision and definite ranks and coordinates so that each part relate to the other part in united and hardened manner so as to attain the prescribed objective. According to Henry Fayol, to organize a business in the provide it with everything useful or its functioning, i.e. raw material, tools, capital, and personnel. Thus, the function of organizing involves an determination of activities that need to be done in order to reach the company goals. Assigning these activities to the proper personnel and delegating their necessary authority to carry out these activities in a coordinated and just manner. It follows prefers that the function of organization is concerned with number one, identifying the tasks that must be performed and grouping them whenever necessary. Number two, examining these tasks or the personnel while defining their authority and responsibility. Number three, delegating this authority to these employees. Number four, establishing a relationship between authority and responsibility. Number five, coordinating these activities. Three, staffing. Staffing is the function of hiring and retaining a suitable workforce for the enterprise, both at managerial as well as non-managerial levels. It involves the processing of recruiting, training, developing, compensating, and evaluating employees and maintaining these works with proper incentive and motivation. Since the human element is the most vital factor in the process of management, it is important to recruit the right personnel. According to Coates and Ordano, managerial function of staffing involves meaning the organization structure, track the proper and effective selection, appraisal, and development of personnel to fill the roles designed in the structure. This function is even more critically important since people differ in their intelligence, knowledge, skill, experience, physical condition, age, and attitudes, and this completes the function. Hence, management must understand, in addition to the technical and operational competence, the sociological and psychological structure of the workforce. For directing function is concerned with leadership, communication, motivation, and supervision. So
that the employees perform their activities in the most efficient manner possible in order to achieve the desired goals. The leadership element involves issuing instruction and guiding the subordinates about procedure and method. The communication must be open but so that the information can be passed on the subordinates and the feedback received from them. Motivation is very important since highly motivated people show excellent performance with less direction from superiors. Supervising subordinates will lead the continuous progress reports will assures the superiors that the direction are being properly carried out. 5. Controlling. The function of control consists in those activities that are undertaken to ensure that the event do not deviate from the pre-ingrained plans. The activities consist of establishing standards for work performance, measuring performance and comparing into this the standard taken correct action and as well when needed. To correct any definition. According to Cons and O'Donnell, controlling is the measurements and correction of performance activities of subordinates in order to make sure that the enterprise objective and plan desires to they obtain them and being accomplished. The controlling function involves A. Establishment and standards performance. B. Measurements of actual performance. C. Measure actual performance with the predetermined standards and finding out the definition. D. Taking corrective action. All these 5 functions of management are closely interrelated. However, these functions are highly indistinguishable and virtually unrecognizable on the job. It is necessary to put each function separately into focus and deal with it. Okay. Then I will translate what is management into Indonesian. Apa itu manajemen? Manajemen sangat penting untuk kehidupan yang terorganisir dan diperlukan untuk menjalankan semua jenis manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup, dan mengelola organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuannya. Apakah manajemen adalah seni atau ilmu? Akan terus menjadi bahan perdebatan. Namun sebagian besar pemikir manajemen setuju bahwa beberapa bentuk latar belakang manajemen akademis formal membantu dalam mengelola dengan sukses praktis. Semua CEO adalah lulusan universitas. Oleh karena itu, alasan untuk memasukkan program gelar bisnis di semua institusi akademik. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik.
keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi manajemen. Banyak pemikir manajemen telah mendefinisikan manajemen dengan cara mereka sendiri. Misalnya, Van Vliet and Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan. McKinsey, Mosley, and Pietri mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Definisi manajemen menurut Kreitner, manajemen adalah proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya yang langka, secara efisien dalam lingkungan yang berubah. Menurut F. Will Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Menurut Harold Kohns, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan orang-orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dan dapat bekerja sama menuju pencapaian tujuan kelompok. Seorang pemimpin memiliki kualitas dan sifat yang melekat tertentu yang membantunya dalam memainkan peran mengarahkan dan menggunakan pengaruh pemerintah yang lain. Kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen dan memainkan peran penting dalam operasi manajerial. Sedangkan manajemen merupakan komponen integral dari proses teknik dan sosial. Praktik manajemen sama tuanya dengan peradaban manusia. Namun studi tentang manajemen dengan cara yang sistematis dan ilmiah sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang berbeda baru muncul belakangan ini. Manajemen dalam beberapa bentuk atau lainnya merupakan bagian integral dari kehidupan dan sangat penting dimanapun upaya manusia harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahan dasar manajemen selalu berperan. Apakah kita mengelola hidup kita atau bisnis kita? Sebagai contoh, mari kita lihat peran manajerial seorang ibu rumah tangga sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan-bahan manajerial dalam mengelola rumah. Pertama, dia menilai rumah tangganya dan kebutuhannya. Dia memperkirakan kebutuhan rumah tangga untuk jangka waktu seminggu atau sebulan atau lebih. Dia mengambil stok sumber dayanya dan kendala apapun pada sumber daya ini. Dia merencanakan mengatur sumber dayanya untuk mendapat manfaat maksimal dari sumber daya ini. Dia memantau mengontrol anggaran dan pengeluaran rumah tangga dan kegiatan lainnya. Dalam rumah tangga besar, dia membagi pekerjaan di antara anggota lain dan mengordinasikan kegiatan mereka. Dia mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan kegiatan mereka. Dia selalu mencari perbaikan, menyebutkan tujuan, sumber daya, dan sarana untuk mencapai tujuan ini. Unsur-unsur tersebut pada umumnya merupakan fungsi dasar dari manajemen. Manajemen dapat didefinisikan secara detail dalam kategori berikut. Yang pertama, manajemen sebagai proses. Kedua, manajemen sebagai kegiatan. Ketiga, manajemen sebagai disiplin. Keempat, manajemen sebagai grup. Kelima, manajemen sebagai ilmu. Keenam, manajemen sebagai seni. Dan ketujuh, manajemen sebagai profesi. Konsep manajemen ketua umat manusia itu sendiri. Konsep atau keluarga itu sendiri mengharuskan kehidupan diatur dan sumber daya makanan dibagi sedemikian rupa untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya tersebut. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keluarga dari serangan binatang buas, merencanakan kemana akan pergi memancing dan berburu, dengan siapa, mengorganisir kelompok-kelompok ini menjadi pemimpin dan kelompok berburu. Memancing di mana memimpin, memberi arahan, dan seterusnya. Semua adalah bahan halus.
dari manajemen dan organisasi. Sebuah studi dari berbagai orang di seluruh dunia menunjukkan contoh yang baik dari struktur organisasi dan evolusi organisasi selama bertahun-tahun. Pasar terbuka desa di sebuah suku dan departemen store besar di kota modern melayani kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang-barang yang dibutuhkan. Sementara organisasi kesukuan bersifat sederhana. Organisasi modern jauh lebih canggih dan kompleks, dengan banyak inovasi teknologi. Namun bentuk dasar manajemen dan struktur organisasi tampaknya sudah ada sejak awal aktivitas manusia yang terorganisir. Bahkan catatan sejarah menunjukkan penerapan beberapa teknik manajemen saat ini sejauh 5000 SM, ketika bangsa Sumeria kuno menggunakan catatan tertulis dalam membantu operasi pemerintah. Piramida Mesir dibangun pada awal 3000 sebelum Masehi, membutuhkan upaya terorganisir lebih dari 1000 pekerja. Wajar jika semua fungsi manajemen modern, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, memainkan peran penting dalam pembangunan monumen ini. Demikian pula peradaban awal India menjadi saksi kehidupan yang terorganisir. Manajemen sebagai suatu sistem tidak hanya merupakan elemen penting dari masyarakat yang terorganisir, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan ketika kita berbicara tentang mengelola hidup kita. Mengelola kehidupan tidak jauh berbeda dengan mengelola organisasi dan seni. Manajemen ini telah bersama kita sejak dahulu kala. Sama seperti kehidupan yang dikelola dengan baik jauh lebih terorganisir, berorientasi pada tujuan dan sukses. Manajemen organisasi yang baik membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan organisasi. Mungkin pentingnya manajemen disorot oleh mendiang Presiden Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy, ketika dia mengatakan bahwa peran manajemen dalam masyarakat kita sangat penting dalam kemajuan manusia. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan besar zaman kita untuk meningkatkan standar hidup semua orang melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material secara efektif. Demikian pula Peter F. Drucker, otoritas manajemen terkenal, telah menekankan pentingnya manajemen untuk kehidupan sosial. Dia menyatakan hampir 25 tahun yang lalu bahwa manajemen yang efektif menjadi sumber daya utama negara-negara maju, dan itu adalah sumber daya yang paling dibutuhkan untuk negara-negara berkembang. Pekerjaan seorang manajer sangat penting untuk keberhasilan organisasi manapun. Semakin kompleks organisasi, semakin penting peran manajer di dalamnya. Manajer yang baik membuat suatu peran manajer di dalamnya. Manajer yang baik membuat sesuatu terjadi. Pentingnya manajemen dalam organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Leonard R. Sayles dalam pidatonya kepada sekelompok spesialis pengembangan manajemen, yaitu sebagai berikut. Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan, dan mereka yang melatih para manajer khususnya, bahwa masalah kepemimpinan yang sebenarnya dari lembaga kita, menyelesaikan sesuatu, implementasi, pengembangan konsensus, membuat keputusan yang tepat di tingkat waktu yang tepat dengan orang yang tepat adalah di mana tindakannya. Meskipun kita sebagai masyarakat belum belajar untuk memberikan banyak penghargaan kepada manajer, saya berharap kita dapat bergerak menuju pengakuan bahwa pekerjaan manajerial dan kepemimpinan adalah salah satu tugas paling penting dari masyarakat kita. Karena itu mereka layak mendapatkan status profesional yang kami berikan pada bidang pengetahuan yang lebih tradisional. Pada dasarnya ada 5 fungsi utama manajemen. Ini adalah yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, ketiga kepegawaian, yang keempat penyutradaraan, dan yang kelima mengontrol. Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Karena fungsi pengendalian dapat dipecah menjadi 3 fungsi terpisah. Berdasarkan ketujuh fungsi tersebut, Lothar Gaulick menciptakan kata POSCORP yang secara umum merupakan inisial dari ketujuh fungsi tersebut, yaitu P, singkatan dari planning, O berarti organization,
S berarti staffing, D berarti directing, CO berarti coordination, dan R berarti pelaporan, dan B untuk penganggaran. Tetapi perencanaan, perorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian adalah fungsi manajemen yang diakui secara luas. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi ini. Adalah cara rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Ini adalah semacam tinjauan ke masa depan yang terorganisir secara tinjauan ke belakang yang korektif. Ini melibatkan memprediksi masa depan secara mencoba untuk mengontrol peristiwa. Ini melibatkan kemampuan untuk meramalkan efek dari tindakan saat ini dalam jangka panjang di masa depan. Perencanaan adalah proses berkelanjutan membuat keputusan kewirausahaan saat ini secara sistematis dan dengan pengetahuan terbaik tentang masa depan mereka. Mengatur secara sistematis supaya yang diperlukan untuk melakukan keputusan ini dan mengukur hasil keputusan ini secara terhadap harapan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Program perencanaan yang efektif menggabungkan efek dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal adalah kekurangan sumber daya, baik modal maupun material. Tren ekonomi umum sejauh menyangkut suku bunga dan inflasi, kemajuan teknologi yang dinamis, peningkatan peraturan pemerintah mengenai kepentingan masyarakat, lingkungan politik internasional yang tidak stabil, dan lain-lain. Faktor internal yang mempengaruhi perencanaan adalah peluang pertumbuhan yang terbatas, karena kejenuhan yang membutuhkan diverifikasi perubahan pola tenaga kerja, struktur organisasi yang lebih kompleks, desentralisasi, dan lain-lain. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian memerlukan struktur wewenang formal dan arah serta aliran wewenang yang melalui pembagian kerja ditetapkan, diatur, dan dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian yang lain secara terpadu dan koheren untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Henry Fayol, untuk mengatur bisnis adalah menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk fungsinya, yaitu bahan baku, peralatan, modal, dan personal. Dengan demikian, fungsi perorganisasian melibatkan penentuan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, menugaskan kegiatan ini kepada personel yang tepat, dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini secara terkoordinasi dan kohesif. Oleh karena itu, fungsi pengorganisasian berkaitan dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan dan mengelompokkannya bila diperlukan. Menugaskan tugas-tugas ini kepada personel sambil mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab mereka. Mendelegasikan wewenang ini kepada karyawan ini membangun hubungan antara wewenang dan tanggung jawab, mengkoordinasikan kegiatan ini. Yang ketiga, kepegawaian. Staffing adalah fungsi mempekerjakan dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai untuk perusahaan baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Ini melibatkan proses perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan evaluasi karyawan, dan mempertahankan tenaga kerja ini dengan insentif dan motivasi yang tepat. Karena unsur manusia merupakan faktor yang paling vital dalam proses manajemen, maka penting untuk merekrut personal yang tepat. Menurut Coates dan O'Donnell, fungsi manajerial kepegawaian melibatkan pengelolaan struktur organisasi melalui pemilihan, penilaian, dan pengembangan personel yang tepat dan efektif untuk mengisi peran yang dirancang dalam struktur. Fungsi ini bahkan lebih penting lagi karena orang berbeda dalam kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kondisi fisik, usia, dan sikap mereka, dan ini memperumit fungsi tersebut. Oleh karena itu, manajemen harus memahami selain kompetensi teknis dan operasional, struktur sosiologis dan psikologis tenaga kerja.
Yang keempat, penyutradaraan. Fungsi pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan agar para pegawai melakukan kegiatannya dengan cara yang seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk kepemimpinan melibatkan mengeluarkan instruksi dan membimbing bawahan tentang prosedur dan metode. Komunikasi harus terbuka dua arah sehingga informasi dapat disampaikan kepada bawahan dan umpan balik yang diterima dari mereka. Motivasi sangat penting karena orang yang bermotivasi tinggi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan arahan yang kurang dari atasan. Mengawasi bawahan akan menghasilkan laporan kemajuan yang berkelanjutan serta meyakinkan atasan bahwa arahan sedang dilakukan dengan benar. Yang kelima, mengontrol. Fungsi pengendalian terdiri dari aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak menyimpang dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan terdiri dari menetapkan standar kinerja kerja, mengukur kinerja, dan membandingkan dengan standar yang ditetapkan ini, dan mengambil tindakan korektif jika dan bila diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Menurut Cons dan O'Donnell, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi aktivitas kinerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan untuk mendapatkannya tercapai. Fungsi pengendalian meliputi yang pertama, penetapan kinerja standar, yang kedua, pengukuran kinerja yang sebenarnya, yang ketiga, mengukur kinerja yang sebenarnya dengan standar yang telah ditentukan dan mengetahui penyimpangannya. Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Kelima, fungsi manajemen ini saling terkait erat. Namun, fungsi-fungsi ini sangat tidak dapat dibedakan dan hampir tidak dapat dikenali di tempat kerja. Namun, penting untuk menempatkan setiap fungsi secara terpisah ke dalam fokus dan menanganinya. Sekian untuk terjemahan bahasa Indonesianya. Terima kasih untuk waktunya.